Halo guys, apa kabar kalian semua? Semoga kalian sekeluarga selalu sehat dan dalam lindungan Tuhan ya. Semoga dilancarkan juga rezekinya. Di video kali ini, Mimin akan bawain alur cerita film yang berjudul. Film yang dirilis tahun 2022 ini menceritakan tentang seorang siswi cantik dan jenius yang ingin membuat aplikasi cocok tanam yang bisa membantunya merasakan pengalaman mabar pushrank untuk yang pertama kalinya. Sebelum mulai ke videonya, jangan lupa untuk support channel ini dengan cara like, comment, share, and subscribe. Jangan lupa buat nyalakan notifikasi juga, biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari kita. Ya udah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Film dimulai dengan memperlihatkan gadis cantik bernama Avery. Avery adalah tipe manusia yang kalau otaknya dijual di marketplace, ratingnya 5 bintang dengan badge produk jenius. Cantik, pintar, dan super logis. Kombinasi langka yang biasanya cuma ada di drama Korea. Namun, di saat siswa lain sibuk mikirin outfit buat acara prom night, Avery justru mantap menolak undangan tersebut. Menurutnya, acara prom hanyalah pesta sosial yang menghabiskan banyak waktunya dan energinya saja. Avery lebih memilih fokus kepada STEMCon. STEMCon tahun ini cukup menantang jiwa dan raga. Para peserta diminta menciptakan sebuah aplikasi yang bisa memecahkan dan memberi solusi atas masalah pribadi. Di sela-sela jam istirahat, Avery bertemu dengan Son, sahabatnya sejak TK yang entah bagaimana masih bertahan menemani Avery sampai sekarang. Son adalah tipe cowok yang baik, sabar, dan sering dijadikan relawan tidak resmi untuk berbagai eksperimen aneh Avery sejak kecil. Hubungan mereka berdua sedikit canggung sejak beberapa waktu lalu setelah Son sempat baper dan hampir mengkokop bibir Avery. Hari itu, Son memberanikan diri untuk mengajuk Avery menghadiri prom night. Avery menolak mentah-mentah karena menurutnya acara prom night hanyalah membuang-buang waktunya yang berharga. Scene is dire. Everyone's all coupled up. It's the end of an era. Let's do prom. More concerned with academic milestones than superfluous ones. Di sisi lain, Avery mempunyai pacar LDR bernama Casper. Mereka berdua bertemu di acara STEMCon tahun kemarin dan sudah menjalin hubungan cukup lama. Suatu hari, Casper mengajak Avery untuk melanjutkan hubungan mereka ke tingkat yang lebih lanjut. Tentunya bukan ke jenjang pernikahan, karena mereka berdua masih duduk di bangku SMA. Tapi ya, mabar pushrank bareng. Avery pun mendadak panik setengah mati dan langsung berpura-pura nge-lag untuk menghentikan video call mereka hari itu. Masalahnya, Avery ini belum pernah melakukan mabar pushrank sama sekali. Dia pun meminta saran kepada 3 ibunya. Yaps, kalian tidak salah dengar. Avery memiliki 3 orang ibu yang bernama Sus, Deb, dan ibu bonus yang bernama Kim. Orang tuanya adalah penganut kaum lagi bete dan hubungan terbuka, suatu hal yang biasa di budaya barat sana. Ironisnya, justru karena itu, Avery bingung harus bertanya pada siapa soal urusan pria. Namun keesokan paginya, Avery tetap mencoba meminta pendapat dari Sus. Sus pun menasehati Avery tentang cocok tanam dan menyarankan agar Avery melakukannya saat dia sudah siap. Saat Avery meminta pendapat dari Deb dan Kim, Avery juga merasa tidak mendapatkan banyak informasi yang berguna baginya. I'm gonna call Dr. Dwight to make an appointment. Who was this mysterious Danica? Akhirnya, salah satu temannya yang bernama Danica menyarankan agar Avery mencari partner untuk berlatih. Ide itu membuat Avery terdiam lama sampai Avery mendapatkan ide untuk kembali menjadikan Son sebagai subjek eksperimennya. Okay. Pretend like you're peeing and you relax the face, clench the cooter, and look into it. This kind of arrangement's quite equitable. Keesokan harinya, Avery pun langsung mendatangi Son di kelasnya. Tanpa basa-basi, Avery langsung mengajak Son untuk belajar mabar pushrank dengannya. Mendengar hal itu, Son pun panik dan langsung membawa Avery keluar dari kelas. Avery terus membujuk dan menggoda Son sampai akhirnya Son mau menjadi subjek eksperimennya lagi. Better right. I was 14 and I was trying to... Well, I'm letting you out on parole. It's someone I've never done anything with, so as long as we don't have... I can't as you. I respect you too. Proved to be an effective cinematic tactic across genres. Playing track to ask her to prom right now, and I really can't have anything. Fully looks at you. You want to be ready on prom night, right? Tomorrow, 3 p.m. It's in just 23 days. Questions? So, our objective is to master With VR or time travel capabilities? I have a hypothesis for our experiment. Right. Right. So, first on the list. Sepulang sekolah, mereka berdua langsung belajar bersama. Tetapi baru beberapa menit mengeksplorasi, Avery merasa canggung dan memutuskan untuk mengakhiri pembelajaran mereka hari itu.
Namun anehnya, semakin Avery berusaha melupakannya, rasa penasaran semakin menjadi-jadi. Sorry, yeah, sorry, maybe we... My building plan for Fort Larson. Egyptian plover to my crocodile. What's a mouth stank eating bird instead of the crocodile? Fine, you're the crocodile. Which Just one? do it before I change my. What are you doing? Sorry, you said Oh, that yeah. with everything we talked about, I wanted to make sure that... No, it's all. Akhirnya, keesokan harinya, Avery kembali datang ke rumah Son. Kali ini Avery meminta izin agar dia diperbolehkan menyentuh eleng milik Son. Avery pun terus memainkan eleng milik Son sampai Son berteriak bahagia. Son pun menawarkan untuk gantian memberikan servis kepada Avery. Namun Avery menolak karena dia ingin buru-buru menganalisis data. Secara hasil eksperimennya hari ini berhasil. That's normal. Actually, I think we can call today's experiment a success. We achieved foreplay. I mean, that's sort of how you know it went well if we... Kemudian Avery kembali mengunjungi Danica untuk belajar cara memuaskan dirinya sendiri. It wasn't for pleasure. Mid force. A fundamental bias against vibrators. Jacuzzi jets are the way to go. Just do some, like, How Wonder Woman was given all this training. try to picture your object of desire. Setelah mendapatkan informasi dari Danica, Avery pun pulang ke rumah. Tak terasa, 8 hari menuju kompetisi STEMCon. Avery kembali memanfaatkan waktu untuk mengumpulkan data tentang mabar push ring dari teman-temannya. Hari itu, Avery ingin tahu bagaimana cara mencangkul kebun apem yang baik dan benar. Beberapa teman-temannya memberikan pendapat dan bahkan salah satu teman kelas Avery bersedia mempraktikannya di kelas saat itu juga. Beruntungnya, mereka berhasil mengalihkan perhatian sang guru dengan membicarakan mabar push rank yang dimodifikasi seperti pelajaran matematika. Alhasil, tak lama kemudian terdengar suara teriakan kenikmatan dari teman Avery yang menandakan bahwa dia telah mencapai puncak Gunung Everest. Sepulang sekolah, Avery kembali mengajak Son untuk bereksperimen. Kali ini, Avery akan mempraktikkan apa yang telah temannya ajari di kelas tadi. Sin pun kemudian berpindah kepada Son yang sedang menjelajahi terowongan kebun apem Avery. Setelah mencoba-coba menggali, Son pun sampai ke sebuah pintu yang mengarah ke kolam renang. Tak lama kemudian, Avery pun berteriak bahagia dan puas atas servis dari Son. Nothing to do with good experiences. I mean, We found the one. gotta have a strong hold on base. D. Yes. Deep into G. Voila. Based on current data. Setelah mengumpulkan semua data-data dan mempraktikannya, singkat cerita, Avery berhasil menyelesaikan aplikasinya tepat waktu. Malam sebelum STEMCon, Son datang ke rumah Avery. Son berniat untuk mengajak Avery ke acara pameran ilmiah di museum. Son juga menanyakan tentang perasaan Avery kepadanya setelah beberapa pengalaman mabar yang mereka lakukan bersama-sama. Sebenarnya, Avery mulai berasa baper kepada Son, tetapi dia berusaha mengabaikannya. Dia menolak ajakan Son, dan Son pun pergi dengan perasaan yang kecewa. Have a nice prom. I got... Hey, Larson. Have a good trip. Keesokan harinya, hari STEMCon pun tiba. Avery berhasil mempresentasikan aplikasi mabarnya dengan lancar. Begitu pula dengan Casper. Selesai lomba, Avery dan Casper pun langsung melaksanakan permabaran duniawi di hotel terdekat. Sambil push rank, Avery mendengarkan tutorial dari aplikasi yang ia buat. Anehnya, Avery malah tidak menikmatinya sama sekali, berbeda dengan saat dia bermain dengan Son. Dan tak lama kemudian, Avery yang merasa tidak nyaman memilih untuk meninggalkan kamar hotel. Avery baru sadar kalau sebenarnya dia jatuh cinta kepada Son. Karena perasaan yang campur aduk, Avery juga memilih untuk mundur dari perlombaan. Alhasil, juara pertama pun akhirnya jatuh ke tangan Casper. Avery buru-buru meninggalkan tempat lomba karena dia ingin segera bertemu dengan Son. What if you could healing and successful experience? Imagine if you had sex appeal. I'm really sorry. Sesampainya di rumah Son, Avery pun langsung menyatakan perasaannya yang sesujurnya bahwa dia telah jatuh cinta kepada Son. Avery juga meminta maaf karena selama ini dia telah membohongi perasaannya sendiri. Namun di sini, Son yang sudah terlanjur kecewa, Son merasa sangat dipermainkan karena saat dia berusaha mendekat, Avery selalu menolaknya. Tapi di saat dirinya hendak move on, Avery malah datang kembali dan menyatakan perasaannya. Years trying really hard to move on. I'm done waiting for the moment where you... Moving to Massachusetts in the fall, so you just wouldn't be proud. I have no place to be upset. It didn't grow for me. Yeah, well, I want to have the right answer. Hey, you're not.
Avery? We both agreed to everything. Someone who cares about me as much as I care about them. Keesokan harinya, Avery masih berusaha mendapatkan kembali hati Son. Dia bahkan berani menyatakan perasaannya di depan semua teman-teman kelasan, tetapi Son tetap menolaknya. Bahkan saat Avery mengajaknya untuk pergi ke prom bersamanya. Nampaknya perasaan kecewa Son sudah terlanjur terlalu dalam. Feel more than I've ever felt for a person and how much I truly care about you. Avery, we're gonna change that swamp with their achievements and discoveries, symbiosis to work in the world. Go to prom with me. Said it yourself, it's just a bunch of overhyped, superfluous. No, we should go. I love you. Larson! Perlahan, Avery belajar mengikhlaskan kalau Son telah move on dan saat ini telah dekat dengan wanita lain. Pada akhirnya, Avery belajar kalau dia tidak boleh menyia-nyiakan cinta dari pria yang tulus. Dan film pun tamat. Kadang kita baru sadar ada cinta yang tulus saat kita sudah kehilangan orangnya. Maka dari itu, sebelum menyesal, belajarlah menghargai perasaan yang hadir tanpa harus menunggu kepergiannya lebih dulu, karena tidak semua yang pergi akan mau kembali saat kita sudah siap. Oke, segitu dulu video kali ini. Semoga kalian terhibur dengan alur filmnya. Last but not least, buah kelapa buah magis. Jangan lupa subscribe ya manis. Thank you for watching and see you on the next video. Bye-bye guys!